Jadi preservasi ini tidak dilakukan secara parsial tapi secara berjejaring. Jadi kayak saya misal ngelihat tetangga saya nyimpan BPKB motor kok di lantai kayak gitu. Nah, kita juga punya kewajiban untuk mengedukasi itu gitu. Jadi kalau kebanyakan BPKB itu di Pegadaian gimana, Mas? Itu sebenarnya aman secara penyimpanan tapi tidak aman penyimpanan. Secara finansialnya nggak aman berarti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hardi. Dan dalam episode kali ini, kita akan membicarakan suatu hal yang berbeda. Memang kemarin kita sudah membicarakan beberapa topik yang stay in masalah digital archive, gitu ya. Jadi kita sudah membicarakan bagaimanakah arsip digital dunia birokrasi, kemudian digital forensic and archive, dan sebagainya. But today, kita akan ngomongin suatu hal yang agak berbeda, tapi this still important for us, gitu. Jadi ini masih penting buat kita semua. Kita akan bicara mengenai preservasi arsip keluarga. Oke, sekarang untuk narasumber hari ini, kita sudah kedatangan dari komunitas yang memang, kalau dilihat dari track record-nya, sudah berdiri sejak tahun 2018, gitu. Dan ini merupakan salah satu komunitas yang memang care terhadap salah satu unit terkecil dari memori kolektif bangsa, yaitu keluarga, gitu. Kita sambut di sini sudah ada Mas Afrianda Setiawan dan Mas Abida Ainunuha. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah. Oke, nih saya panggil apa nih enaknya nih? Mas Ainun dan Mas Ainun boleh. Mas Anda. Anda boleh. Oke, ini masih muda-muda semua nih. Ini. Jadi, tapi sudah memberikan kontribusi yang lebih ya buat bangsa ya. Oke, gitu. Siap. Jadi ini kita akan ngobrol santai mengenai arsip keluarga nih, Mas. Sebenarnya tema yang kita ambil tadi preservasi arsip keluarga sebenarnya. Nah, sebelum jauh ke hal itu, mungkin bisa cerita dulu, Mas. Apa sih sebenarnya komunitas Arsiparia itu dan tujuannya dibentuk itu apa, Mas, sebenarnya? Silakan. Dari saya dulu apa dari Ainun dulu nih, Mas? Silakan, Mas Anda nggak apa-apa. Gimana, Mas Anda? Arsiparia ini sebenarnya tuh asal awal mula dibentukkan tuh karena ada kesamaan kegelisahan dari saya sama teman-teman. Yang kebetulan kita juga concernnya di arsip, background studinya di arsip. Justru keresahan yang saya sama teman-teman rasakan itu tidak di isu-isu yang mayor, tapi di lingkungan sekitar. Salah satunya arsip keluarga. Nah, mulai dari situ kita komitmen, kita konsisten buat fokus di isu-isu arsip keluarga. Kurang lebih kayak gitu sih, Mas. Jadi sudah ada satuan visi ya. Ini pengen membicarakan hal yang sebenarnya orang biasanya ngomongin masalah, arsip pemerintahan, arsip perusahaan. Ini something yang terkecil gitu ya, keluarga gitu. Itu visi dari Arsiparia itu sendiri. Oke. Jadi Arsiparia itu berdiri sejak kapan tuh, Mas Ainun? Tahun 2018, Mas, sebenarnya. Cuman memang kita meresmikan nama Arsiparia sendiri itu pada awal tahun 2020. Oke, ya. Jadi nama Arsiparianya baru ada tahun 2020. Nah. Tapi namanya keren nggak, Mas? Arsiparia, gitu ya. Oke, jadi gini nih, dengan kita hubungkan dengan tema kita yang akan kita bicarakan kali ini kan sebenarnya mostly kita bicarakan tentang masalah organisasi, gitu ya. Organisasi yang identik, kalau kita bilang keluarga itu juga a part of organization, gitu ya. Salah satu juga bentuk organisasi terkecil, gitu kan. Tapi seringkali kan arsip-arsip yang tercipta mungkin di keluarga yang kita juga nggak tahu mana sih sebenarnya, ini apakah memang masuk dalam arsip keluarga, atau ini bukan arsip keluarga, atau hal yang seperti apa. Mungkin bisa diinformasi dulu nih ke rekan-rekan arsip sekalian, gitu. Sebenarnya yang dimaksud dengan arsip keluarga dan yang termasuk itu apa-apa saja, Mas?
Kita ke definisinya dulu ya Mas ya. Oke, Sebenarnya kita masuk awalnya definisi kita dulu. agak kesulitan soal definisi apa sih arsip keluarga. Kan itu agak tidak lazim penggunaan istilah itu. Kalau dari perspektif undang-undang, memang tidak ada. Yang terkecil kan perseorangan, tapi tidak di-mention di situ keluarga. Terus kita cari-cari, nemu dari glosarinya Society American Archivist di situ, tapi disebutnya Family Papers. Ini lumayan mendekati nih dengan apa yang kita mau. Oke. Dari situ dipadu-padankan dengan pengalaman empiris saya dan teman-teman. Memang itu agak-agak kan sektornya private banget ya keluarga itu ya. Betul. Kadang hal yang menurut orang luar itu bukan arsip, untuk keluarga sendiri arsip. Karena itu orientasinya kan tidak kebendaan ya. Tapi ada rasa di situ, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Jadi apakah definisinya seperti apa? Ya pencipta dan orang yang maintenance arsip itu sendiri yang sebenarnya paling paham seperti itu. Belum ada memang kategori tersendiri manakah yang dimasukkan dengan arsip keluarga, karena biasanya kan mungkin kita pikir tuh arsip keluarga ya berarti kartu keluarga, itu pasti ya, karena kan urusannya ada keluarga gitu. Pasti. Apakah namanya juga seperti buku nikah juga include berarti Mas? Itu kalau menurut saya sih itu arti dalam sempitnya ya, arti sempitnya itu ya kata, buku nikah, KTP dan lain sebagainya. Foto juga, foto keluarga. Oh, foto juga, oke. Bahkan sampai sedetailnya itu sampai belanja bulanan itu kan ada nota belanja kayak gitu, itu arsip keluarga juga menurut kami. Jadi yang catatan ibu-ibu belanja itu pengeluaran berapa duit gitu ya, semua dicatat, itu termasuk juga include. Wah, jadi artinya luas bener nih ya. Luas sekali. Sangat luas gitu. Oke, jadi kalau misalkan dengan keadaan yang sekarang mungkin nih, kita lihat bahwasannya kan memang tidak semua aware terhadap apa yang diciptakan dari keluarga itu sendiri gitu ya. Dari keluarganya aja nih masih terkadang, oh ini pentingnya di mana sih, sisinya di mana gitu. Apalagi dari sisi luar gitu. Menurut teman-teman di komunitas Arsiparia itu sendiri, gimana sih sebenarnya arsip keluarga itu seharusnya dikelola, Mas? Kalau seharusnya bagaimana dikelola, kita pukul rata aja deh ya, semua arsip itu penting, semua arsip itu penting. Gimana itu harusnya dikelola? Nah ini agak-agak tricky Mas, karena kan di rumah itu tidak mempunyai, nggak semua orang punya dehumidifier, punya record center di rumah. Kan? Pasti. Nah itu kita harus downgrade standar itu, disesuaikan, harus banyak adjustment lah sama perlengkapan yang ada di rumah. Sesimpel kapur baru, kamper itu kan pasti ada. Nah disimpan dengan kamper, pakai kamper, terus di map yang bebas asam, disimpan di tempat tinggi karena kan ada resiko banjir dan lain sebagainya. Oke. Dan dari kejadian itu semua nih, mungkin dari teman-teman pendapat dari Mas Anda, Mas Ainun gitu ya. Apakah sebenarnya terhadap arsip keluarga yang dilihat memang tadi kita harus mendowngrade standar yang ada di organisasi ya, tapi tetap harus bisa menjaga konten isi dari arsip tersebut gitu. Sebenarnya pemerintah itu harus turun serta gak sih mengatur mengenai pengaturan mengenai arsip keluarga? Sebenarnya itu bukan karena tidak peduli aja ya Mas ya, mungkin lebih karena kurang paham terkait dengan apa ya kepentingan dan kebutuhan dari arsip itu sendiri. Kan biasanya ketika sesuatu itu sudah selesai, kebutuhan administratif misalnya yang dikatakan arsip-arsip sesuai dengan pengertian seperti tanah, arsip tanah atau KTP dan lain sebagainya. Ketika nanti memang urusan itu sudah selesai kan biasanya terus ditinggalkan gitu aja. Cuman kalau untuk urusan pemerintah sendiri untuk mengatur di dalam lingkup keluarga itu sebenarnya memang sudah dijawab di bagian kedua Undang-Undang 43 2009 di peran serta masyarakat. Itu memang disebutkan ada peran serta keluarga di sana. Oke. Ada peran serta di sekitar pasal 70-an di situ. Nah, sepertinya kalau memang pemerintah harus ikut juga mengurusi secara penuh dalam lingkup keluarga juga, itu sepertinya sangat kesulitan. Seperti itu, Mas. Oke, kesulitan dari sisi keluarganya atau pemerintahnya sebenarnya? Jadi kan biasanya kan gini Mas, kalau pemerintah sendiri pun juga sifatnya mungkin nanti ketika untuk dalam ranah edukasi, dalam ranah kampanye, itu akan lebih masuk akal sepertinya.
Tapi kalau untuk mengatur sampai ke detail mungkin itu sepertinya dari keluarga sendiri, dari organisasi dalam lingkup kecil keluarga itu mungkin akan merasa kenapa kok sampai masuk ke ranah pribadi gitu loh. Implementatifnya akan susah nanti ya ke keluarga itu sendiri ya. Ya. Cenderung dibuatnya pasti kemungkinan pelanggaran akan jauh lebih tinggi gitu ya. Betul. Oke, ya. Nyambung sampai situ nih. Nah, sekarang gini, arsip identik dengan sejarah gitu ya biasanya. Hal-hal itu kan korelatifnya tinggi gitu. Nah, sebagai sebenarnya salah satu sumber penulisan sejarah, ini kan arsip punya nilai penting ya, gitu ya. Jadi bisa memberikan kita informasi, bukti yang memang benar-benar real, data dukungnya ada, gitu jelas dan sebagainya. Pendapat teman-teman nih, gimana sih kedudukan dari arsip keluarga itu pada saat kita ingin menjadikan sebagai sumber penulisan sejarah di suatu saat nanti? Apakah memang nih, ini cuma keluarga-keluarga penting aja yang memang harus kita masukkan ke dalamnya, tapi keluarga-keluarga yang biasa-biasa udahlah, nggak perlu lah. Atau bagaimana, Mas? Sebenarnya enggak sih, Mas. Kalau di Arsiparia tuh mungkin kita punya quote seperti ini. Kelak huruf akan terangkai menjadi kata, kalimat terekam menjadi memori, memori hancur ibarat abu, sebagaimana kita hanya tersisa sebagai cerita. Jadi dari situ, ya tidak menutup kemungkinan siapapun itu akan menjadi salah satu tonggak sejarah, mungkin bisa jadi juga dari manuskrip, buku diary dan lain sebagainya. Nah, siapa yang tahu gitu, Mas, soal waktu kan. Dari keluarga yang biasa-biasa saja, misalnya kita ambil contoh, misal jadi seorang presiden, kan kita nggak bakal tahu. Nah, mungkin dari lingkup arsip terkecilnya pun, ketika dia punya peran serta yang besar di dalam organisasi yang namanya negara, itu kan pasti akan menjadi daya tarik tersendiri untuk keluarga pun, negara pun ikut menyimpannya, seperti itu. Mungkin Mas Anda mau nambahin, Mas? Gimana, Mas? Jadi memang kita harus membangkitkan kesadaran keluarga dulu nih, jadinya nih, tentang pentingnya arsip keluarga. Sebenarnya sih yang kita lakukan selama ini juga arahnya ke situ, Mas. Karena memang kita nggak tahu nih ke depan itu seberapa penting arsip yang kita maintenance. Tapi kan saya rasa ya kayak Arsiparia kita punya tanggung jawab moral buat ngasih stimulus itu ke teman-teman, ke masyarakat. Bahkan seperti yang Mas lakukan sekarang, kita lakukan sekarang ini kan juga untuk salah satunya mengedukasi masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini tuh sebenarnya kita bicara probabilitas ya, nggak bicara penting tidak penting, kan nggak tahu gitu. Tapi memang tugas kita buat menyelamatkan apapun gitu. Mungkin gini sekarang, tadi dari banyak hal yang sudah kita obrolin mengenai arsip keluarga, kita sekarang masuk ke realita nih. Oke ya. Memang kalau misalkan organisasi, apalagi teman-teman background-nya udah background pendidikan dari kearsipan gitu ya. Nah, kita kan tahu ya standar organisasi dalam mengelola suatu arsip gitu ya. Kita melaksanakan mitigasi risiko nih. Kalau misalkan ada musibah, tadi ya Mas Anda sudah menjelaskan, entah itu ada kebakaran, banjiran, atau lain sebagainya gitu. Dari sisi organisasi pemerintah, kita bisa nyediain anggaran, kita punya record center, lain sebagainya, untuk mencegah ketika ada musibah, jangan sampai arsip itu rusak. Sekarang kita lihat nih, lingkup terkecil keluarga. Harusnya tuh keluarga ngapain, Mas? Untuk mencegah hal-hal tersebut. Misalkan, jangan sampai nih ada kebakaran, hangus semua, hilang dong arsip keluarga. Dari teman-teman Arsiparia gimana pandangannya? Apa yang harus dilakukan sih oleh keluarga itu sendiri? Untuk isu ini yang konteks mitigasi ya, Mas ya. Itu kita pernah membahas di sosmed kita, di Instagram Arsiparia. Sama sih solusinya kita harus ada adjustment downgrade terkait dengan sarana prasarana. Karena kalau bencana itu kan lebih ke ketahanan dari sarana prasarana. Seperti pakai lemari besi, tapi itu kan terlalu hedon ya kalau untuk keluarga. Biasanya kalau kita mensiasatinya untuk penyimpanan itu adalah di tempat yang terjangkau dan itu adalah rute, kalau untuk mitigasi itu adalah rute untuk rute keluar. Jadi nggak disimpan di atas misal di atas ternit atau di tempat-tempat yang susah terjangkau. Tapi kalau untuk keluarga yang ada lemari yang tahan api, itu untuk untuk masalah ini sebenarnya tidak ada masalah. Jadi menyesuaikan dengan kondisi geografis, setiap keluarga kan beda-beda. Ya. Gitu.
Jadi ketika dia punya brankas misalkan, mostly kan mungkin sekarang beberapa keluarga punya brankas. Kita bisa gunakan brankas untuk menyimpan arsip keluarga. Oke. Tapi ketika tadi memang dia ternyata tidak punya, mitigasi yang bisa kita laksanakan adalah menempatkan arsip tersebut di tempat yang terjangkau ketika ada musibah gitu ya. Jadi misalnya tadi ketika kebakaran, di manakah rute tercepat pada saat kita harus meninggalkan rumah gitu ya. Dan arsip tersebut memang sudah harus kita kompilasi satu tempat. Betul. Nah, kayak gitu ya, realnya ya. Oke, jadi ini ilmu juga nih, baru nih buat teman-teman rekan-rekan arsip semua nih yang ada di sini. Bahwasanya jangan menyimpannya mungkin di bawah kasur, tadi di Ethernet ya. Mungkin kalau misalkan dalam lemari ada lacinya lagi mungkin Mas, itu kayak gitu kali ya? Itu tergantung juga sih Mas, kita hidup di mana dulu, misal di Jakarta di pemukiman padat itu rawan banget kan kalau kayak gitu. Tapi kita bisa kasih solusi yang lumayan efektif itu pakai tas jinjing, semacam tas laptop. Oke. Ditaruh di tempat yang lumayan terjangkau. Kalau di lemari itu aman, aman dari pencuri, tapi tidak dari bencana kan kayak gitu. Oh, oke. Itu ilmu ya teman-teman semua ya. Aman dari pencuri belum tentu aman dari bencana. Oke, sekarang gini, mungkin pertanyaannya dan memang yang sering dilakukan oleh teman-teman rekan-rekan arsip sekalian beserta keluarganya, laminating Mas. Laminating itu gimana? Coba, ini jelaskan kepada teman-teman semua. Apakah ini memang a good decision atau bad decision dalam hal mengenai mengelola arsip keluarga? Ini hal yang sangat dilematis banget ya Mas ya. Di satu sisi kalau kita mengatakan bahwa laminasi itu haram, di masyarakat kita enkapsulasi itu belum familiar kayak gitu. Jadi di satu sisi arsip itu butuh untuk dipreservasi, butuh untuk dilindungi. Jadi kalau secara kaidah memang laminating itu merusak ya. Sesimpel gini, arsip dilaminating apakah bisa dilepas? Tentu tidak ya. Sekali dilepas bisa robek dan lain sebagainya. Terus setiap material itu kan ada usianya. Usia plastik sama usia kertas mungkin sama-sama lama, tapi kan akan ada perubahan sifat ya. Jadi kayak plastik lama-lama jadi keras, jadi retak-retak. Contohnya kalau kayak akte kelahiran yang zaman dulu dilaminating, pasti sekarang sebagian besar sudah retak-retak, sudah rusak. Nah, case-case seperti ini tuh sebenarnya pernah kita bahas juga di sosmed Arsiparia. Solusinya tetap harus enkapsulasi. Transisi seperti itu. Abida mau nambahin nggak? Nah, ini yang saya maksud Mas. Mungkin dari sini pemerintah bisa ikut berperan, sangat berperan di sini. Karena memang dari teknis ilmu kearsipan sendiri itu mungkin sudah ada yang bisa dijelaskan karena memang udah ada enkapsulasi bahwa laminating itu memang bukan hal yang tepat untuk menyimpan arsip atau kan biasanya kan kita kan salah pengertian gitu loh. Selama ini di masyarakat itu kan taunya dengan dilaminating itu akan aman karena nggak bakal kena air dan lain sebagainya. Justru malah kan sebaliknya, ketika disimpan di tempat yang tidak tepat suhunya, itu kan justru malah resikonya lebih besar untuk tidak diselamatkan ketika itu rusak seperti itu. Jadi mungkin tadi terkait dengan pemerintah tadi, nah pemerintah bisa istilahnya baik gembur-gembur untuk mengkampanyekan bahwa ya ini bukan sisi lain mendiskreditkan tukang laminasi ya, cuman kan ini lain mungkin dilaminasi boleh, tapi untuk arsip jangan, gitu kan maksudnya ya? Betul. Jadi untuk arsip-arsip ya kan setiap keluarga kan pasti punya tingkat kebutuhan masing-masing, misal tingkat kepentingan masing-masing juga. Mungkin ketika menganggap bahwa arsip tanah atau akta kelahiran itu penting, ijazah itu ya dihindari untuk hal seperti itu karena itu akan terus digunakan kan. Kalau disebut biasanya kan arsip vital seperti itu dalam keluarga karena ijazah kan ya maupun SD, SMP, SMA entah dalam urusan apapun ketika kita berhubungan dengan administratif itu pasti akan selalu dibutuhkan. Jadi untuk laminasi sendiri akan lebih baik dihindari. Oke, jadi conclusion-nya adalah that's a bad choice for future kan. Jadi kalau mungkin sekarang teman-teman ngerasa aman dengan laminasi gitu ya, tapi kedepannya tadi menurut Mas Anda juga menyampaikan ada umur rentangnya gitu terhadap plastik kan ya yang melapisi arsip tersebut itu yang bakal merusak di kemudian harinya. Oke, jadi solusinya adalah melaksanakan enkapsulasi ya.
Oke. Iya. Jadi teman-teman di tukang fotokopian kita suruh buka enkapsulasi aja berarti ya? Nothing mas, gitu ya? Bisa. Mas aku izin nambahin ya yang soal itu tadi apa enkapsulasi. Gimana tuh? Ini kita juga ada yang janggal sih di case ini. Ini kan sebenarnya kasus hal ini sudah terjadi lama ya. Betul. Dan untuk konsep kearsipan itu kan pemerintah sebagai regulator kok belum pernah ada isu soal ini ya. Jadi sesimpel gini mas, arsip itu private, tapi ada orang yang bisa ngotak-atik arsipmu nggak punya license gitu loh. Orangnya kan aneh gitu loh. Jadi kayak malpraktek, bisa disebut kayak malpraktek. Nah, kok belum ada sih regulator? Nah, regulator seperti itu. Nah, kita yang dari Arsiparia itu pengen masuknya ke situ, ngasih solusi. Kalau memang hati-hati, intinya hati-hati, jangan sembarang percayain arsipmu ke orang gitu. Oke. Itu notice ya buat teman-teman sekalian. Nih, jangan sembarang mempercayakan arsipmu ke orang sembarangan. Iya. Belum tentu hasilnya baik, gitu kan? Oke. Tadi teman-teman udah ngobrolin masalah mengenai ada salah satu diary. Ya. Ada diary, ada foto gitu ya. Mungkin ada video-video tentang rekaman keluarga lain sebagainya. Sampai tadi masuk ke buku nikah, kakak lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari medianya, sebenarnya itu kan medianya beda-beda nih, Mas. Ya, ada yang bentuknya kertas, bentuknya tape, atau dia kertas foto gitu ya, positif atau negatifnya. Dari sisi kearsipan kita di organisasi kita diajarkan bahwasanya, oh hal ini disimpan pada tempat yang berbeda, suhu yang berbeda gitu. Dan ketika mungkin teman-teman juga yang sudah punya album-album foto, yang 10 tahun, 15 tahun sebelumnya gitu ya, pasti sudah mulai pudar mas gambar-gambar itu, pudar, bebercak lain sebagainya. Sekarang teman-teman Arsiparia solusinya apa sih sebenarnya, atau hal apa sih yang tepat untuk dilakukan bagi kita nih keluarga dalam hal menyimpan terhadap arsip foto, video, dan kertas itu lain sebagainya? Mungkin untuk di era sekarang ini kan zaman sudah dibilang maju ya mas ya, apalagi di era internet, industri 4.0 gitu. Jadi mungkin untuk seperti macam penyimpanan cloud seperti itu kan sudah banyak sekali mas, Google Drive dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari Arsiparia sendiri kita juga pernah memposting di Instagram kita juga untuk bagaimana menghindari hal-hal yang seperti itu, bencana dan lain sebagainya itu terjadi. Kita bisa men-scan kemudian mengunggahnya ke cloud seperti itu mas mungkin. Oke, jadi alih media itu salah satu solusi juga ya? Betul, buat melaksanakan penyimpanan. Ya. Lepas dari itu merupakan duplikasi, tapi setidaknya informasinya masih bisa kita terima. Betul. Jadi alih media itu sebagai alat bantu saja sih ya deh ya. Iya, lebih kayak alat bantu. Yang aslinya tetap harus kita maintenance. Maintenance, oke. Karena kan salah satu penyimpanannya gimana tuh Mas Anda tadi? Izin nih. Ketika kita menyimpannya, apakah memang oh ya sudah semua kita simpan satu tempat, atau ternyata oh untuk arsip yang mengenai ini kita simpan di tempat yang seperti apa? Untuk foto, misal. Contoh realnya ya, kita mungkin teman-teman nih biar dapat gambaran nih rekan-rekan arsip sekalian nih, sebenarnya gimana sih nih kalau misalkan untuk foto-foto terlepas, ini pentingnya sejauh mana dianggap ini penting gitu. Misalkan saya tiba-tiba foto dengan Pak Presiden, buat saya itu penting, misalkan kayak gitu. Atau dengan Menteri Keuangan, itu buat saya itu penting gitu. Nah, saya harus menyimpannya bagaimana nih untuk foto penting kayak gini nih gitu. Ketika dia bentuknya ternyata bentuk fisik nih, bentuk fisik. Kalau bentuk digital tadi boleh kita melaksanakan tadi kita simpan di cloud gitu. Tapi ketika dia bentuk fisik, saya simpan saja langsung masukkan ke dalam laci, dalam album, atau bagaimana mas baiknya? Kalau untuk yang fisik mas, preservasi arsip foto itu buat untuk skala keluarga ya, untuk skala keluarga itu sebenarnya perlu kita lakukan tuh, benar kata mas tadi, itu identifikasi dulu. Karena pertama itu kondisinya pasti tidak sama dan nilai informasi di dalamnya pasti tidak sama. Nah itu dikembalikan lagi ke setiap keluarga untuk mengidentifikasi arsipnya masing-masing. Nanti di situ ya basic lah, nanti ada muncul klasifikasi, nanti dikelompokkan, manuver dan lain sebagainya. Terus nanti disimpan di amplop bebas asam. Tapi kan itu agak susah ya. Kalau ke fotokopian misi mau beli amplop bebas asam gitu kan bingung juga. Nah, kita ngasih solusi ke arsip yang proses kimianya paling sedikit, bisa milih arsip yang amplop yang warna coklat atau amplop polos yang aman lah, yang relatif aman. Nah, itu nanti disimpan, dikasih silika gel,
Karena kan nggak semua ada dehumidifier nih, bisa Betul. silikat gel, terus bisa dikasih kamper buat ngurangin hama. Tapi ada juga nih Mas yang agak-agak tricky nih. Masalah preservasi di daerah tropis lah sering dibahas. Gimana tuh? Kadang kan kalau kan idealnya kan disimpan di suhu rendah ya, disimpan di suhu rendah. Tapi kadang kalau wah hemat nih udah malam dimatiin, atau kadang kita matiin deh sehari 2 hari habis itu dinyalain lagi. Nah itu ternyata fluktuasi suhu itu bikin tambah cepet Semakin tua. rentan ya arsipnya ya, berarti ya, ketika perubahan suhu yang drastis kayak tadi ya. Malah, oke. Informasi ini sebenarnya udah sempat dibahas juga sama waktu Arsiparia ada webinar sebelumnya dari Pak Moko, dosen UGM. Beliau juga menyampaikan hal yang serupa bahwa hati-hati nih sama fluktuasi suhu nih. Kadang kan niatnya ngirit ternyata malah ngerusak kayak gitu. Betul. Mungkin sedikit menambahkan Mas, izin. Gimana Mas Ainun? Jadi kan banyak juga ya Mas ya, mungkin foto-foto yang dianggap penting itu kan biasanya terus dipajang di ruang tamu kan, dicetak yang besar. Mungkin foto wisuda atau apa itu dicetak yang besar, kemudian kan bangga dong Mas, kan harus dipajang dong. Ya. Bisa jadi gimana tuh kalau gitu tuh? Jadi kan biasanya kan udah dipajang. Mungkin kalau zaman dulu kan kita masih ada film kan buat cadangan ketika mungkin negatifnya masternya lah kita sebut. Nah, kalau memang itu kita sedikit lupa atau sedikit beresiko untuk lupa menyimpan masternya di mana atau seperti apa, kita bisa menjaganya, Mas. Dengan apa? Jadi kita berkala. Ketika kita membereskan rumah, kita membersihkan rumah, pun kita juga bisa menyediakan waktu untuk seringkali mengecek foto di album tersebut. Jadi jangan terus dipanjer gitu, istilahnya kalau orang Jawa dipanjer. Jadi setelah itu dipajang di figura, udah selesai kan. Padahal itu kan salah satu bentuk pameran gitu Mas, kalau kita sebutkan exhibition kan, exhibition keluarga. Nah, padahal kan dari situ kan itu kurang lebih kan kayak foto itu kan nggak bisa nafas gitu dengan suhu udara yang tentu naik turun kan. Betul. Nah itu jadi kita bisa membersihkannya berkala seperti itu. Oke, jadi tetap maintenance pembersihan tadi ya. Pengolahan apa yang memang harus kita bisa lakukan terhadap arsip tersebut kita laksanakan. Sederhana mungkin tadi pembersihan, menggunakan kamper tadi ya. Iya, betul. Dapat nih, logis lah ketika kita menyarankan buat teman-teman pengelolaan di keluarga. Nah, sekarang kita ke arah skop yang jauh lebih besar nih. Sekarang kan pemerintah sudah mulai melaksanakan akuisisi terhadap kegiatan skala pandemi COVID-19 kita ya sekarang ya. Nah, apakah memang ada termasuk arsip keluarga itu perlu nggak sih diakuisisi? Dan hal-hal seperti apa yang memang harus diakuisisi oleh pemerintah untuk mendukung menjadikan satu rangkaian cerita full nih tentang masalah adanya COVID-19. Oh, ini spektrumnya luas banget ya Mas. Luas banget. Kan teman-teman ini wawasannya semakin berkembang nih Mas. Jadi dari hal yang kecil, ayo kita perbesar. Jadi tergantung sih, kalau menurut saya sih indikatornya apa dulu nih dari pemerintah. Karena kan kayak yang kita lakukan sekarang ini kayak saya ngelakuinnya di rumah. Kalau dulu sebelum COVID mana ada kita ngobrol seperti ini di rumah gitu. Nah, hal-hal yang menjadi kebiasaan baru seperti ini entah ya, kalau menurut saya sih ini sangat penting ya, karena belum tentu hal ini dirasakan oleh generasi setelah kita, entah 5-10 tahun yang akan datang. Jadi kembali lagi tergantung dari pemerintah itu apa yang dicari. Tapi kalau semangat dari Arsiparia semuanya penting menurut kami kayak gitu. Jadi dari itu semua memang ketika memang dianggap penting dan memang memberikan kontribusi bagi pemerintah, itu perlu diakuisisi. Jadi ya, hal-hal kayak gitu pemerintah perlu melakukan akuisisi. Atau memang sudah ada kriteria tertentu Mas? Untuk arsip keluarga yang memang, untuk seperti ini harus diakuisisi, untuk ini belum, ataukah dia memang sisinya harus menjadi seperti tokoh nasional kah, atau tokoh di satu daerah kah, gitu, seperti apa? Mungkin mungkin kalau untuk pandemi seperti ini tuh pemerintah yang menjadi indikator pemerintah itu kan justru lingkupnya kan nggak mungkin akan terlalu luas gitu ya Mas ya. Nah mungkin kalau untuk pandemi apalagi di Indonesia itu kan yang bisa diakuisisi oleh pemerintah itu mungkin bisa jadi siapa yang sebagai pertama atau mungkin siapa yang sebagai terakhir atau data-data mungkin atau
ya yang sifatnya tuh lebih ke nasional gitu. Jadi yang kira-kira itu bisa dikonsumsi publik nantinya kan seperti itu. Bahkan untuk ketika kita lihat kembali tentang perjalanan pandemi sendiri itu Mas. Jadi masyarakat itu justru malah menjadi garda paling depan kalau kita bisa bilang seperti itu untuk mendokumentasikan bagaimana pandemi ini. Kita bisa lihat aja kayak misalnya di video TikTok atau di story itu kan sering banget kan muncul bahwa ada penjual ini seperti ini yang biasanya seperti ini jadi lebih turun ke jalan atau lebih jemput bola atau bagaimana. Jadi apa ya? Mungkin emang pemerintah itu harus pinter-pinter untuk menentukan apa sih yang mau saya cari dari pendokumentasian atau pengakuisisian dari pandemi seperti ini dari lingkup keluarga. Oke, ini thank you nih jawabannya nih. Sekarang gini nih, kita masuk ke pertanyaan terakhir buat teman-teman di komunitas Arsiparia. Pendapat teman-teman atau saran teman-teman dari komunitas Arsiparia terhadap kami, ini saya ngomongin kami nih, karena saya juga include di sini sebagai seorang a part of family, salah satu keluarga, gitu kan. Dalam mengelola arsip keluarga, mempreservasikan arsip keluarga, harusnya kami melakukan seperti apa? Realnya seperti apa, Mas? Dari kita mudah eksekusinya nih. Silakan, mungkin dari Mas Anda dulu deh. Oke, Mas. Mungkin ini dulu ya. Langkah pertama itu sebenarnya kita kalau ngomongin keluarga ini kenal diri sendiri ya, background dan lain sebagainya. Nah, kadang sense untuk hal itu tuh butuh distimulus nih. Kayak tadi yang saya sampaikan, nota belanja, kalau habis belanja, itu kan termasuk arsip juga. Tapi mungkin bagi banyak orang, loh itu kan cuma belanja doang gitu. Tapi kan keperluannya banyak. Bisa jadi itu untuk pembukuan keuangan, bisa jadi ketika belanja itu ada hal-hal yang historis, misal pas belanja ditraktir presiden misal kayak gitu, makanya notanya disimpan. Nah, itu kan rumit banget ya. Tapi kalau dari kita menyampaikan, baiknya sih setiap keluarga itu lebih peka. Apa nih yang mau disimpan? Nah, setelah tahu apa yang mau disimpan, itu kita baru milih metode yang cocok. Terus arahnya itu mau kemana? Karena kan kalau nyimpen aja, arsip kan ada umurnya juga gitu loh. Betul. Apakah itu mau digitalisasi ataukah itu mau nanti itu eksebisi. Nah, itu luas banget. Tapi yang perlu dilakukan setelah identifikasi menurut kami yaitu dipreservasi, disimpan dengan ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan kondisi setiap keluarga. Nggak harus kok pakai AC, nggak harus kok pakai ruangan tahan api. Ya sesimpel yang ada di sekitar kita. Terus semangat itu sebenarnya kalau kita ngomongin keluarga itu kan tidak hanya yang batih ya, yang tidak cuman bapak ibu anak. Konteksnya bisa lebih luas lagi, kakek, lingkungan sekitar. Pada akhirnya semangat yang mau kita bangun itu adalah berjejaring, Mas. Jadi preservasi ini tidak dilakukan secara parsial, tapi secara berjejaring. Jadi kayak saya ngelihat tetangga saya nyimpan BPKB motor kok di lantai kayak gitu. Nah, kita juga punya kewajiban untuk mengedukasi itu kayak gitu. Jadi kalau kebanyakan BPKB itu di Pegadaian gimana, Mas? Itu justru lebih aman. Sebenarnya aman secara penyimpanan tapi tidak aman. Secara finansialnya nggak aman berarti ya. Oke, siap. Kalau dari Mas, gimana Mas? Mungkin sedikit nambahin Mas ya. Jadi kalau di istilah teknis kearsipan itu ada istilahnya menemu kembali. Betul. Itu kan salah satu ragam upaya untuk melihat kembali arsip kan yang kita simpan. Nah, mungkin kalau dari Mas Anda tadi kita itu punya istilah menemu kenali. Jadi menemu kenali itu bisa jadi sebuah cara untuk menemukan makna dari nilai-nilai pengalaman yang pernah terjadi dari arsip itu sendiri. Seperti itu. Jadi bagaimana saya harus menyikapi arsip yang saya punya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita lebih ke mengenali arsip yang kita punya gitu. Kan dari situ pun kita juga bisa mengenali diri kita sendiri dari keluarga kita sendiri. Wah, ini dalam makna ya berarti ya semuanya. Nih teman-teman nih ahli kearsipan apa ahli filsafat sebenarnya. Pintar-pintar berbahasa semua ya. Oke. Di sini pernah kita tulis juga Mas di web arsiparia.com.
Jadi termasuk pemahaman yang sifatnya personal soal arsip, kita pernah nulis di situ. Jadi buat teman-teman yang penasaran, silakan berkunjung ke web kami ya di arsiparia.com. Oke, buat teman-teman yang masih penasaran, ada hal-hal yang masih mungkin perlu cari tahu atau lain sebagainya, bisa kunjungi ke website di mana, Mas? arsiparia.com. arsiparia.com. Oke, terima kasih buat Mas Ainun, buat Mas Anda atas kesempatan kalian buat share. Terima kasih semua. kembali. Oke. Demikian teman-teman semua obrolan kita di hari ini. Kita sudah bicara dengan teman-teman di komunitas Arsiparia. Semoga apa yang sudah kita bicarakan kali ini bisa memberikan suatu ilmu manfaat buat teman-teman semua dalam mengolah arsip keluarga teman-teman. Jadi rekan-rekan arsip semua bisa mengolah arsip keluarga dengan jauh lebih baik karena kita bicara fakta, bukan cuma kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.